Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi raufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, diantaranya guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syadili Zaid, juga yang saya hormati Ustaz Husnul Khatimah, juga Ustaz Widodo, dan juga pengurus Masjid Al-Bakri yang diwakili oleh Al-Mukarram Bapak Haji Harun MM, para hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di aula Masjid Al-Bakri untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan pengurusan jenazah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin hanya sekedar penyampaian materi singkat saja yang saya kutip dari beberapa kitab, terutama dalam kitab Ar-Riyadh Badi'ah dan juga Fathul Qarib, Fathul Mu'in. Nah, ini semuanya saya rangkum, ya mudah-mudahan. Nah, kalau saya yakin prakteknya nanti akan lebih berarti. Ya, kalau materi, teori itu sekedar teori saja. Saya juga cuma bisa teori, belum pernah ikut mandiin, ya. Ini saya anggap ini mereka semua orang-orang yang paling berani, Pak. Pemberani. Kenapa? Karena kalau dipegang mati, Pak. Dipegang mati. Ya. Ini pemberani semua calon. Tapi saya berharap juga setelah adanya pelatihan pengurusan jenazah ini, ya harus ada keberanian juga untuk melaksanakan tugas, ya, kewajibannya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa hukum memandikan jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah, ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, kalau fardu ain itu kulnya setiap. Kalau fardu kifayah kulnya semua. Ya, ada kul kulliyah, ada kul fardiyah. Kita belajar bahasa Arab, ada kul kulliyah, ada kul fardiyah. Kalau kul kulliyah artinya semua. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua muslim. Tapi jika sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban yang lain gugur. Itu namanya kul kulliyah yang artinya semua, ya, fardunya fardu kifayah. Kalau kul kulliyah yang artinya fardiyah setiap, itu namanya fardu ain. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat. Artinya setiap muslim tanpa kecuali, ya, mau dia sehat, mau dia sakit, dalam kondisi bagaimanapun tetap wajib hukumnya melaksanakan sholat, ya. Karena ya, alhamdulillah pada hari ini kita punya kesempatan untuk mengikuti latihan pengurusan jenazah. Saya bersyukur sekali, ya, karena ya saya yakin bahwa yang namanya maut itu pasti akan datang, ya. Dan tentu orang yang hidup itu punya kewajiban terhadap orang yang mati, ya. Nah, kewajiban orang mati apa, Pak, Bu? Kewajiban orang mati apa? Pasrah. Kewajiban orang mati pasrah. Mau dimandiin boleh, nggak dimandiin boleh. Mau diceburin ke laut juga boleh, udah pasrah deh, nggak bisa ngomong apa-apa, ya.
udah pasrah aja, udah tinggal ngikut aja. Nah, ini kewajiban kita. Nah, kewajiban kita orang yang hidup terhadap orang yang mati itu ada dua. Ya, ada dua kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati. Pertama, kewajiban mengurus jenazah itu sendiri. Kedua, kewajiban mengurus harta jenazah. Nah, ini yang banyak orang belakangkan, ya, dibelakangin mengurus harta jenazah. Artinya warisannya segera diurus, ya, segera diurus. Jangan sampai nanti berlarut-larut setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bertahun-tahun warisannya nggak diurus, ya. Nah, biasanya dikuasai oleh kakak tertua. Begitu kakak tertua laki-laki lagi, ya. Nah, yang di bawah udah ikut aja. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi di antara kita. Maka dalam mengurus harta jenazah ini kalau bisa segera, ya. Nah, kemudian mengurus jenazah itu sendiri. Nah, dalam pengurusan jenazah itu sendiri, ya, itu ada 4 kewajiban yang harus dilaksanakan. Saya yakin ini semua sudah pada tahu, ya. Nah, kewajiban pertama adalah, ya, memandikan. Kewajiban kedua mensolatkan. Kewajiban ketiga mengkafani, dan kewajiban keempat adalah menguburkan. Nah, ini kewajiban kita. Nah, bagi kita yang tidak punya kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut, nah, kita bisa ikut menyaksikan. Ya, menyaksikan. Kenapa? Karena dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun." Siapa orang yang hadir, ya, ikut menyaksikan dalam pengurusan jenazah dari awal, memandikan, ya, kemudian dia ikut mensolatkan, maka baginya pahala 1 qirot. 1 qirot. Nah, kemudian man syahida hatta tudfana 'alaiha, siapa yang menyaksikan sampai dia dikuburkan, nah, maka pahala qirotoni, pahalanya 2 qirot. Ya, sahabat bertanya, ya, apa itu yang dimaksud dengan qirot? Qirot itu adalah gunung besar, ya, al-jabalaini al-azimain. Oh, jadi kita mendapatkan pahala ketika kita menyaksikan pemandian, ya, sampai kita ikut menyolatkan, nah, itu dapat pahala 1 qirot. Bahkan ketika kita mengantarkan jenazah tersebut pun kita mendapatkan 2 qirot, ya. Ini keuntungan kita, ya, dan memang itu adalah merupakan hak orang Islam terhadap orang Islam lainnya. Ya, dalam satu hadis Nabi bersabda, hakul muslimi alal muslimi situn. Ada yang mengatakan situn, ada juga di hadis lain khamsun 5. Nah, salah satunya adalah idza mata fattabi'u atau fatbahu. Apabila ada orang yang mati, maka antarkan. Kalau pengen dapat pahala yang banyak, ya. Cuman orang-orang kita ini kadang-kadang, ya, cuma ikut nganterin doang. Sholatnya pada nggak mau. Banyak yang model begitu. Bahkan orang tuanya sendiri yang meninggal. Orang tuanya sendiri meninggal, dia cuma nongkrong aja di motor, ya, sama ormas-ormas tuh, ya. Senang konvoynya doang, duduk, ya, nggak mau ikut menyolatkan. Padahal menyolatkan itu adalah lebih utama, ya. Nah, makanya sedikit saya kasih gambaran tentang materi tata cara memandikan jenazah. Ini yang saya ambil tadi dari beberapa kitab, ya. Tapi yang paling utama nanti adalah prakteknya. Kalau hanya sekedar teori saja, ya. Hukum memandikan jenazah sudah tadi. Kemudian syarat memandikan jenazah, tentu syaratnya harus orang Islam, ya, orang Islam yang sudah balik, ya, sudah balik dan juga berakal. Ini syarat pertama, ya, Islam balik berakal. Ya, kalau orang gila nggak boleh mandi. Tapi kalau orang yang mati, ya, orang yang mati mau dia balik atau belum balik, dia gila atau tidak gila, nah, ini tetap wajib dimandikan. Ya, syaratnya harus orang Islam. Yang memandikan orang Islam, yang dimandikan juga orang Islam. Tadi ada yang tanya, ya, kalau yang mati bencong, yang mandiin siapa, ya? Yang mandiin bencong juga, ya, yang mandiin bencong juga, jadi seru. Jadi seru nanti pada saat menyiramnya itu, ya, bukan baca doa dia. Basah sirami yang pakai sadari. Itu yang pertama. Yang kedua niat. Ya, kita harus niat. Ya, ada yang ditalafuzkan, ada yang mungkin tidak ditalafuzkan. Ya, kalau kita mengikuti paham Imam Syafi'i, ya, ada talafuz bin niyahnya.
Talafuz bin niyah, kalau kita sholat, usolli fardhal maghribi salah ada talafuz bin niyahnya, ya. Nah, begitupun dengan ketika kita melakukan pemandian jenazah, talafuz bin niyahnya apa? Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Ya, itu talafuznya. Kalau emang nggak hafal, ya nggak apa-apa, nggak usah pusing-pusing. Yang penting dalam hati aja udah niat. Kenapa? Mahallun niyah fil qalbi, karena tempatnya niat itu ada di dalam hati. Ya, itu hanya ucapan saja. Kadang-kadang kita bisa salah. Ada orang yang pengen dirapel sholatnya. Usolli fardhal maghribi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Apa? Itu dirapel. Nggak boleh, ya, tetap harus disesuaikan. Ya, jadi yang kedua niat nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti. Kalau mayit laki-laki al-mayyiti, kalau perempuan an hadhil mayyitati. Ya. Nah, kemudian syarat berikutnya mengetahui hukum memandikan jenazah. Sudah tahu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian yang keempat, amanah dan mampu menjaga atau menutupi aib jenazah. Tuh, bagi bapak ibu-ibu yang sudah siap nanti untuk terjun di masyarakat membantu pemandian jenazah, ini harus benar-benar amanah. Ya, bisa menutupi aib, ya, bisa menutupi aib jenazah. Jangan sampai diumbar, jangan sampai dibuka, ya, aibnya jangan. Kenapa? Karena setiap orang itu ketika mati dalam kondisi yang mungkin berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, apalagi pada saat roh itu dicabut, ya, dalam satu hadis Nabi bersabda bahwa dakhala rajulun ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu ya fa'aqmadahu tsumma qala inna ruha idza qubida tabi'atul basar. Tuh, matanya dari segi mata, ya, dari segi mata aja ketika roh dicabut itu mata ngikutin tuh. Mana roh dicabut? Nah, kalau jatuhnya dari atas, ya, itu mata ngikutin. Maka ada orang yang mati dalam keadaan dia menggelik ke atas, ada orang yang memang matinya dalam keadaan tersenyum. Nah, itu semuanya kembali kepada amal masing-masing kita. Jadi ketika roh dicabut itu ngikutin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW melakukan yang pertama adalah, ya, memejamkan matanya, ya, dipejamkan mata terhadap Abi Salamah tadi. Ya, Nabi melihat Abu Salamah matanya terbuka, kemudian Nabi rapatkan, ya, itu tuh. Memang agak sulit kalau memang sudah kelamaan, ya, kalau sudah kelamaan agak susah, ya. Nah, kemudian jadi amanah, jangan umbar aib si mayit tersebut, ya, jangan. Karena pernah ada satu kejadian di daerah saya, ya, orang yang meninggal dunianya punya penyakit gula, kemudian maaf, ya, di belakang ada bisul, bisulnya makin hari makin besar, kemudian dibikin lubang. Nah, itu baunya luar biasa, ya, sudah pakai minyak atau melati, waktu itu dipakai minyak melati, ya, kan minyak melati, ya, lumayan tajam itu, tapi kalah juga dengan bau. Tapi nah, yang seperti itu kita nggak perlu ubah, ya, artinya sudahlah kita tutupin. Nah, makanya nanti ketika kita sudah terjun di masyarakat, itu juga harus kita jaga, ya. Jadi benar-benar amanah, jujur, dan bisa menjaga atau menutupi aib jenazah tersebut. Nah, syarat jenazah yang dimandikan pertama adalah orang Islam, ya. Jadi syarat yang memandikan harus orang Islam, balik dan berakal. Nah, sekarang syarat jenazah yang dimandikan harus orang Islam, ya. Orang kafir gak usah dimandiin, cemburin aja udah. Itu mahal. Teh celup katanya. Nah, kemudian syarat jenazah yang dimandikan kedua, ada sebagian tubuhnya walaupun masih sedikit, ya, ada sebagian tubuhnya walaupun masih sedikit, cuma tangannya doang, gitu, ya. Nah, cerita di pengajian, ya, itu kenapa ada jalan namanya Pasar Minggu, jalan kual tangan, tapi ada kual tangan. Itu apa sebabnya dinamakan kual tangan? Karena dulu ada orang yang mati ketabrak kereta, tinggal tangannya begini, ya, dan jempol tangan itu susah, artinya begini terus, ya. Nah, itu yang perlu dimandiin. Cuman yang bingung, ini tangannya nggak bisa ditekuk, ya. Akhirnya ada kiai yang pintar dikasih kelingking baru dia.
Kemudian jenazah bukan mati syahid atau bayi yang keguguran. Kalau orang-orang yang mati syahid zaman dulu perang Badar, perang Uhud, ya Nabi langsung perintahkan tuh. Amar Rasul SAW buat laku hadid bidabnihim bidimaihim, ya walam yusalla walam yughsal. Nabi perintahkan tuh untuk langsung aku bungkus, ya dengan kain kafan, walaupun banyak bercak-bercak darahnya tetap langsung, jadi tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, justru darahnya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu mati syahid. Nah, beda kalau orang yang mati tawuran, ya tawuran antara kampung, yang ini Allahu Akbar, yang Allahu Akbar, itu matinya mati sangit. Ya, bukan mati syahid, mati sangit itu ya tetap dimandiin dan juga disolatkan, semuanya sama seperti yang wajar. Ya. Nah, kemudian bayi yang keguguran, kalau dalam kitab dikatakan asiktul ladzi lam yastahilla sharifan, bayi yang mungkin mati dalam kandungan, ya begitu keluar sudah mati, ya artinya dia tidak ada teriakan apa-apa, nggak ada kedipan matanya. Nah maka bayi tersebut sama seperti orang yang mati syahid, tidak dimandikan dan tidak juga disolatkan. Jadi nggak usah khawatir kalau ada yang gugur kandungannya, langsung aja ya bungkus, kapanin, nah, langsung digugurkan. Dan itu akan menjadi tabungan, celengan buat kedua orang tua. Ya makanya Nabi mengajarkan ketika kita mensolatkan jenazah yang masih kecil, ya anak kecil atau anak yang berguguran dalam kandungan, itu Nabi mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu waj'alhu faratan wa salafan wa dhukhran li abawayhi. Ya Allah, jadikanlah dia tabungan, celengan atau simpanan buat kedua orang tuanya. Ini sebagai satu bentuk kabar gembira, walaupun pasti orang tuanya sedih dengan meninggal anaknya tersebut, tapi Nabi memberikan kabar gembira bahwa anak tersebut nanti akan menjadi tabungan atau celengan buat kedua orang tuanya. Ya. Kemudian perlengkapan yang wajib untuk memandikan jenazah. Ini sebenarnya bagian prakteknya nanti nih, ya. Udah cukup kali. Udah cukup. Ya singkat aja ya, singkat aja. Perlengkapan yang wajib untuk memandikan jenazah, di antaranya air bersih. Tentu air yang bersih ini yang kita baca itu adalah air yang tahirun mutahhirun, ya dalam Ibnu Syafi'i tahirun mutahhirun, air yang suci dan mensucikan. Karena ada air suci tapi tidak mensucikan, ya nah, ada air suci tidak mensucikan gitu. Ada air yang mutanajis, ya nah, itu nanti pembagian air ada 4 gitu ya. Nah kemudian ada sabun, ya sabun juga, ya sabun yang biasa dipakai aja deh, nggak usah sabun yang mahal-mahal. Ini juga nggak tahu dipakai Indonesia juga dia nggak tahu. Orang mati, ya. Kan tadi pasrah, kewajiban jenazah itu kan pasrah juga. Mau pakai riso, pakai ekonomi juga dia nggak bakal protes nggak? Ya kemudian sarung tangan. Ini sarung tangan ini penting. Ya sarung tangan itu penting buat kita. Kenapa saya banyak teman-teman saya yang memandikan jenazah karena dia jarang pakai sarung tangan. Nah itu akan terlihat bercak-bercak di kulit. Kenapa kita nggak tahu juga, mungkin ada ya virus-virus dan sebagainya yang bekas jenazah itu, ya maka dianjurkan menggunakan sarung tangan. Dan Nabi itu menganjurkan sunnah, ya sunnah menganjurkan dengan sarung tangan. Kemudian dipersiapkan juga kapas. Ya kapas nanti gunanya adalah untuk menutup lubang hidung, ya lubang hidung, kemudian mata, telinga, ya mulut, bagian lubang bawah. Jadi 9 lubang yang ada di tubuh kita ini, ya kita tutup, ya kita tutup. Nah, khawatir nanti ada darah yang keluar, karena ketika memandikan jenazah itu biasanya suka ada yang keluar darah dari hidung, ya atau dari telinga, dari mulut. Nah itu disiapkan kapas. Siapkan kapas, ya. Dan kapas ini juga berguna buat ngilangin ya bau ketek, bau jengkol. Iya, masukin ke hidung dua, udah bau hilang. Nggak nafas ya. Kalau tadi mayat nggak nafas juga dong dia. Berikutnya potongan atau gulungan kain kecil. Nah, potongan gulungan kain kecil ini manfaatnya nanti kita potong seperti
seperti tisu gini. Ini nanti diginiin. Buat apa? Tujuannya buat nanti kalau kita pengen membersihkan hidungnya, membersihkan mulutnya. Nah, ini menggunakan ya firqah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu apa, kain kecil, ya kain kecil, potongan-potongan dari kain kapan tadi. Itu untuk membersihkan kemaluannya juga ini menggunakan ini. Artinya jangan langsung ngablak tangannya, nggak ada sarung tangan. Kalau udah ada sarung tangan nggak apa-apa, ya. Tapi bagi yang tidak menggunakan sarung tangan, maka disunahkan untuk menggunakan ya, dengan kain seperti ini, ya. Jadi sobekan kain. Kemudian ada handuk dan kain khusus basahan, ya. Nah, ini untuk mengeringkan. Dia udah nggak bisa ngeringin lagi dia. Langkah-langkah memandikan. Nah, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Nah, tentunya sebelum kita melakukan pemandian jenazah ini ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan, seperti kita hamparkan dulu kain kafannya, ya. Kita buat dulu tuh kain kafannya, dibuat dulu potongan-potongannya, kemudian tali ikatannya itu. Nah, itu dibuat dulu, jangan ntar begitu udah selesai mandi jenazah baru dibikin, karena ngebuat pakaian menghamparkan kain kafan itu juga cukup lama. Kesian, kita masuk angin dia. Kesian termasuk angin, makanya dibuat dulu. Nah, setelah itu baru kita mandikan jenazah tersebut, ya. Jadi posisi agak tinggi, maka pakai bantal, ada bantalan, ya. Nah, kemudian yang memandikan harus memakai sarung tangan. Siapkan kain penutup dan kain ganti agar auratnya tidak terlihat, ya. Agar auratnya tidak terlihat, menggunakan kain penutup. Jadi jangan maaf ya, jangan sembarangan, karena saya pernah menyaksikan begitu ini main nggak dibarengin gitu, ya, nggak dibarengin. Ketika kain penutupnya mau diangkat, mau diganti dengan kain yang akan dibasahi seperti menggunakan batik gitu, ya. Nah, itu dibarengin angkatnya. Jangan angkat kayak begini, ya, misalnya ini begini, ini diangkat begini aja, kan ngablak nih. Itu jangan. Itu namanya tidak ada adab. Tidak ada adab. Saya dulu waktu di pesantren pelatihannya juga begitu, ya. Ketika memandikan bagian sini, kita nggak boleh begini, kurang adab juga, ya. Nah, kalau bagian sini kita bagian begini, nanti bagian sana kita muter, kecuali kalau memang di sana nggak ada tempat lagi, tempatnya cuma di sini aja, boleh kita bagian sini. Maksudnya apa? Biar jangan sampai, maaf ya, kaki kita ini melangkahi dia. Dia sih nggak protes, cuman itu adab saja, dulu kiai saya ngajarin gitu. Iya, tadi foto repot lagi. Jadi salah jam. Nah, setelah itu baru disiram, ya. Setelah disiram, gosok giginya, lubang hidungnya, telinganya, ketiaknya, jari-jari tangan dan kakinya, ya. Nah, disiram dulu. Ada juga yang melakukan sebelum pemandian. Apabila kuku tangannya panjang, nah itu dipotongin dulu, ya. Apabila kuku tangannya kurang wajar nih, ya, panjang nih, nah, potongin dulu. Ada yang begitu, dan itu juga sunnah, ya. Nah, kemudian bersihkan kotoran jenazah baik depan belakang, ya, dengan menekan perut. Ini yang tadi yang saya katakan, harus ada posisi kepala lebih tinggi, dan pada saat nanti, ya, sebelum dimandikan, posisi jenazahnya itu diangkat dikit kalau begini. Nah, ini diangkat di ini, ya, dibantu oleh orang yang membantunya, kemudian sambil ditekan sambil, kecuali orang hamil. Jadi orang hamil itu jangan, ya, nggak boleh, ntar meledak. Ya, nah, jadi kalau ini diangkat sedikit, kemudian diurut, ditekan, nah, sambil dibersihin bagian bawah. Kenapa? Karena ketika ditekan begini, dia akan keluar. Ternyata lebih mudah mengeluarkan kotoran orang yang sudah mati ketimbang orang yang masih hidup. Coba, Bapak Ibu, lagi sakit panas dalam, buang air, bener-bener susah banget ya keluar. Tapi orang udah mati, ditekan gini, sambil diurut, keluar, bersihin. Sambil diurut lagi, tekan, bersihin lagi, ya. Karena saya beberapa kali menyaksikan, ya. Nah, kemudian siram dari kepala sampai dengan ujung kaki, bagian kanan lebih dulu, ya. Nyiramnya bagian kanan dulu, bagian kanan.
kanan siram, nah, baru bagian kiri, baru bagian tengah. Nah untuk penyiraman ini sih ya memang ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tufiat ihda banatin Nabi, telah wafat salah satu di antara anak putri-putri Nabi. Faqala ighsilnaha thalathan, mandikan 3 kali ya, au khamsan atau 5 kali, artinya 5 kali siraman ya, au aktsara min dzalika in ra'aytuna ya, atau lebih banyak dari 5. Kayaknya kalau sekali kayaknya kurang ya, kurang 2 kali kurang, 3 kali kurang. Nah, ya yang enak pakai keran selang, itu insyaallah lebih aman lagi ya, lebih aman lagi ya. Wa ja'alna fil akhirati kafura, di siraman yang terakhir itu dicampur dengan kapur barus ya, kapur barus ya. Nah, kemudian memiringkan jenazah ke kiri untuk membersihkan bagian belakang, dimiringin ya, dimiringin bagian belakang sini. Kalau nggak dimiringin kan nggak mungkin bisa. Dimiringin. Tadi saya katakan tadi kalau memang mau bagian sananya jangan begini tadi, ini kurang adab, tapi pindah ke sebelah sana ya. Nah, kemudian bilas dengan air bersih. Nah, setelah dia disabuni semua, bilas dengan air bersih. Nah, kemudian dibilas dengan air kapur barus. Ya, kapur barus. Nah, setelah itu baru diwudukan. Nah, diwudukan ini sunnah. Ya, makanya ada di antara saudara-saudara kita yang nggak perlu diwuduin karena dia bukan mau sholat. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i tetap ya mengatakan sunnah untuk diwudukan. Ya, nah, diwudukan pada saat hidung jangan disiram, ya cukup ambil bagian ini aja kayak kita gitu ya. Kalau kita mungkin saat hidung ada istinsyaqnya, ada dotannya gitu, tapi kalau orang yang sudah mati cukup biasanya nanti telinganya juga gitu. Hanya sekedar diusap saja ya. Nah, lakukan dengan lembut ya, dengan lembut, jangan sampai menyakiti jenazah tersebut, apalagi sampai maaf ada yang mematahkan salah satu tulang atau jari tangannya. Itu kan kata Nabi apa? Man kassara atmal mayyiti kakasrihi hayyan. Siapa orang yang mematahkan tulang jenazah orang yang sudah mati tadi, sama saja dia mematikan ketika dia masih hidup. Ya, nah itu. Jadi lakukanlah dengan lembut. Kemudian yang berikutnya adalah keringkan. Nah, keringkan artinya kita lap. Nah itu tentunya tadi saya katakan sebelum kita memandikan kita sudah persiapkan dulu kain kafannya. Ya, nah, baik. Mungkin hanya ini sekedar ya materi saja, ya teori, ya tapi untuk prakteknya nanti bapak-bapak kita yang ahlinya semua, ya. Nah, jadi harus punya keberanian. Nah, ini kalau udah ikut pelatihan seperti ini harus punya keberanian, dan ini memang merupakan tugas, ya tugas buat kita semua. Jarang sekarang orang-orang yang mempunyai keberanian untuk memandikan jenazah, apalagi orang tua kita sendiri, ya. Atau adik kita, anak kita. Nah itu sebenarnya lebih utama orang-orang yang ada hubungan kerabat, ya, dibanding dengan orang lain. Baik, ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lebih dari 15 menit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.